Semangat pagi insan KB. Tanggal 24 Januari lalu, kami dari CDM mengadakan Analytics Expo. Itu adalah acara terbesar kami yang akan kami lakukan sekali dalam setiap tahun. Tujuan dari Analytics Expo tersebut adalah satu, untuk memperkenalkan para business leaders apa yang bisa diselesaikan oleh Analytics. Kedua, memberikan kesempatan bagi tim data kami dari seluruh SBU untuk showcase solusi-solusi apa yang telah mereka lakukan untuk membantu bisnis mereka. Ketiga, untuk juga sharing ilmu di antara tim data dari semua SBU untuk belajar satu sama lain bagaimana menyelesaikan business problem dengan Analytics. Dari video ini, kami akan share cuplikan-cuplikan yang telah kita lakukan dalam Analytics Expo tersebut. Selamat menikmati. Selamat datang di Analytics Expo 2024. Kita berikan aplaus pagi hari ini biar semakin semangat ya. Nah, untuk membuka acara kita pagi hari ini, kami ingin mengundang Pak Restu untuk naik ke atas panggung untuk memberikan speech untuk membuka acara kita pagi hari ini. Kepada Pak Restu kami persilakan. Kita berikan aplaus untuk Pak Restu. Harapannya dari Expo ini kita semua bisa lebih terbuka lah, lebih ngerti lah data itu buat apa aja gitu ya. Dan ini kita akan melakukan bersama-sama, bukan CDM doang, tapi semua tim data di seluruh KB kita akan kerja sama-sama untuk mencapai tujuan kita. Ya. Kita ingin mengundang Bu Jessica untuk naik ke atas panggung untuk bisa memberikan speech pagi hari ini. Kepada Berikan aplaus buat Bu Jessica. Silakan give applause untuk Bu Jessica. Jadi saya pertama-tama membaca judulnya dulu, ini kita apa ya Analytics Expo ya. Dan ini judulnya ini sangat intriguing ya buat saya. Jadi unlocking insight, unveiling possibility. Teman-teman coba bayangkan ya. LB itu sudah 48 anak perusahaan. Corporate functionnya ada 15. Ya, karyawannya terakhir ada 16.700 karyawan. Coba kalau teman-teman bayangkan dari 48 tambah 15 dan semua 16.700 karyawan itu kita punya insight di tempat kerjanya masing-masing. Nah, ujung-ujungnya kan kita juga mau membuat supaya perusahaan Kalbe ini lebih besar lagi. Analytics Expo ini kan suatu inisiatif yang memang sangat luar biasa sebenarnya kalau kita manfaatkan. Jadi mulai dari kita sendiri hari ini kita juga bisa memberikan insight-insight di tempat kita bekerja nanti masing-masing. Saatnya kita masuk ke puncak acara yang pertama. Ya, Mas kita akan ya. ada talk show. Saya ingin memperkenalkan pembicara pertama kita adalah Bapak Sony Supriyadi. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Chief Data Analytics Officer di Maybank dan sejak 2019. Kepada Bapak Sony Supriyadi, silakan naik ke panggung, Pak. Berikutnya, pembicara kedua kita yang juga tidak kalah kerennya. Beliau saat ini menjabat sebagai GM Data Analytics di Telkomsel. Bapak Reza Aditya Permadi. Kepada beliau, silakan Mas. We are data-driven decision-making company. Yeah. Basically, me di situ itu jalan ke atas gitu. Dengan seolah-olah kita naik ke langit. Wah, this is data science. But actually in the middle of the road, di tengah jalan itu tangganya collapse. What happens? Dia bukannya naik ke heaven, jadinya ke hell. And what is the hell? Itu data management, kemudian data operations, data flow, data quality, itu semua. So what we think, we are data-driven company, yes, the jargon is there. But in reality, it's not that simple gitu ya.
Bagaimana kita menghindari data science hell ini, trapnya itu bagaimana kita, atau kalau misalnya kita sudah di dalam, bagaimana supaya keluarnya, Pak? Kenapa sih jadi data hell? Karena kebutuhan data yang sedemikian cepat, data consumption, udah menjadi supersonic. Nah, sedemikian cepatnya kebutuhan data consumption tersebut memerlukan apa? Apa udah singgung tadi, data quality. Data quality itu nggak akan jalan kalau nggak ada data dictionary. Data dictionary-nya ada, tapi nggak ada lineage-nya ke laut. Data lineage itu kan artinya di mana data itu berasal, di mana data itu diporak-porandakan, ya kan, ada perbaikan-perbaikan macam-macam lah ya. Kemudian siapa yang melakukannya kita tahu. If we don't have that, and then we don't have any dictionary, those data quality, which at the end of the day, the output of this is what? Single source of truth. Jadi kan kalau di dalam klasik segmen-segmen ataupun variabel-variabelnya sebuah transformasi kan ada 3 gitu ya, ada people, process, and then platform ataupun teknologi. But one of the most difficult thing is people-nya gitu kali ya, because we're talking about the culture here. The knowledge, the skill, that's easy. As soon as you're talking about the behavior, which is bagian dari culture, that's gonna be tough. Bahwa ketika kita berbicara mengenai transformasi ke AI gitu, nggak bisa lompat gitu ya. Kayak kita menaiki anak tangga, ada step by step yang harus dilalui. Step nomor 1 apa? Sejalan dengan yang disampaikan Pak Sauni tadi, yaitu talent. Pembicaraan untuk kita melakukan transformasi di corporate itu tantangannya jauh lebih besar. Nah, kalau bicara mengenai transformation roadmap, nomor 1 yang dibentuk, yang sangat penting itu adalah manajemen support. Nah, alignment ini ternyata kami rasakan menjadi katalis terhadap tim di working level gitu ya, untuk bergerak bahwa wah ini sudah di-align-kan antar direktorat sehingga kita bisa bergerak maju. Baru setelah ada buy-in kita masuk ke strategic planning dan execution gitu. Harus clear dulu achievable outcome-nya. Nah, pembicaraan revenue itu tidak lagi menjadi konsumsi dari bisnis unit saja, tapi harus juga di-share ke direktorat-direktorat lain sehingga semua memiliki satu spirit yang sama. Perusahaan itu on the right track di analytics seperti apa sih Pak mengukurnya? Apakah ada KPI khusus atau ada KPI rutin di perusahaan Bapak gitu? Jadi kalau bicara mengenai on the right track Pak, yang sekarang kami coba explore di unit kami, bisnis unit kami mengkuantifikasi dan menulis secara tertulis gitu ya di dokumen sentral gitu, misalnya apakah dalam bentuk apapun dokumennya, bisa di platform manapun, apa sih leading sama lagging indikator dari satu roadmap untuk menuju ke analytics. Angka-angka itulah Pak yang kemudian kita tracking secara periodik, monthly, bi-monthly, untuk minimal kita ada North Star-nya. Talent, ini yang tadi saya katakan, bahwa manusia atau people-nya menjadi tulang punggung dari budaya, perubahan budaya untuk data. Jadi mau nggak mau antara talent sama eksekutif ini harus ada jembatannya nih. And that, my friend, is the best case that I can see. That I jump in immediately. From 250 hours, I provide visualization. 5 detik. Kemudian kita bikin otomasi simple. Seperti kata Pak Restu, nggak perlu tinggi-tinggi. Sesuatu yang bisa mempercepat proses, yang kelihatan impact-nya, that's enough. It doesn't have to be too advanced. It's not rocket science.
penuh insight ya, karena pematerinya cukup powerful tadi Pak Sony, dari Pak Reja. Buat saya dari tadi waktu segitu tuh kayak sebentar, karena banyak banget ilmu yang didapat sih kalau buat saya. Ya, bener. Sejalan sama Mas Wahyu, bener banget. Kayaknya kurang lama gitu, karena isinya tuh daging banget gitu kan. Karena apalagi dengan pengalamannya Pak Sony yang udah melanglang buana, menurut saya kurang ya. So ya gitu. Acara Analytics Expo hari ini seru, bagus, dan ini pertama di 2024, dan ini menurut saya acara yang luar biasa. Pertama kali Kalbe bisa ngadain Analytics Expo, menampilkan hasil-hasil karya analitik dari banyak SBU, terus juga tema diskusi atau talk show-nya itu juga mengundang pakar yang keren abis, dan semoga kita bisa saling belajar nih satu sama lain. Bagus ya acaranya ya, ini sesuatu langkah yang luar biasa dari CDM ya, apalagi tadi mengundang expert-expert yang juga punya insight yang bagus mengenai data analytics. Kita belajar banyak ya mengenai data analytics. Semoga nanti ke depannya Kalbe bisa juga setara dengan Maybank dan Telkomsel ya yang tadi jadi narasumber kita, bahkan kita lebih baik lagi ya. Sukses selalu buat CDM. Ini acara benar-benar fresh ya, jadi jarang ada yang ada booth-booth begini untuk bisa showcase analytical dari tiap-tiap SBU gitu. Terus di dalam juga materinya benar-benar daging semua gitu. Jadi sukses buat CDM, mudah-mudahan bisa membangun data culture ya seluruh Kalbe Group sampai level terkecil. Dengan adanya acara ini justru membuka mata kita semua bahwa data tuh bisa dipakai untuk hal-hal yang insightful gitu, menciptakan hal-hal yang bisa untuk mendukung progres bisnis kita, bisa untuk mendukung perkembangan bisnis kita, baik secara untuk tadi sales growth tadi sudah disampaikan maupun untuk bisnis prosesnya. Selain itu kita juga ada expo-nya, juga ada booth-boothnya di sini untuk memberikan gambaran nyata. Oh sebenarnya tuh di Kalbe itu program analytical datanya tuh sudah berjalan loh sebenarnya. Kita juga bisa kenalan nih dengan banyak insan-insan Kalbe yang lain, dan kita tadi sudah ada yang beberapa yang juga janjian juga nih mau benchmarking juga, mau ngobrol lebih jauh juga soal masing-masing inovasi mengenai data analisis di tempat kita masing-masing. Secara rating ya 10/10 lah. Seneng banget akhirnya acara perdana Analytics Expo ini bisa terlaksana. Secara khusus kami mau mengapresiasi teman-teman tim data Kalbe Group yang sudah ikutan showcase di acara ini. Ada dari EPM, B-Pharma, CRM, SHP, dan tentunya dari CDM yang semua keren-keren banget. Kita jadi makin tahu nih, kalau tim datanya Kalbe, kapabilitasnya, produk analytics-nya nggak kaleng-kaleng kok. Dan yang lebih menyenangkannya lagi adalah karena ternyata peminat acara ini tuh banyak banget. Total audiensnya ada 164 orang yang tersebar dari 12 SBU dan corporate function dan dari 25 companies. Menariknya lagi, 71%-nya itu justru bukan dari tim data atau IT. Bahkan yang nggak sempat registrasi online pun tetap pengen ikutan datang dan akhirnya registrasi on the spot. Seperti cita-cita kami, semoga dengan acara Analytics Expo ini, insan Kalbe jadi nambah ilmunya terkait pemanfaatan data, nambah juga ide-idenya tentang apa ya yang bisa dikembangkan di area data di unit masing-masing, dan tentu saja menambah kolaborasi di antara insan Kalbe, bukan hanya antara tim data, tapi juga antara tim data dan bisnis. Sampai jumpa dan kami nantikan partisipasi kalian di Analytics Expo tahun depan ya.